Halo semua, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Terry Rizalani ya. Kali ini masak yang simpel, olahan dari ikan bandeng. Kita buat asam-asam bandeng yang rasanya ini Masya Allah seger, gurih, ada pedesnya, ini nikmatnya luar biasa. Tanpa minyak, cara masaknya juga simpel banget. Tinggal kita masukin lalu kita rebus ya. Oke, langsung saja yuk kita ke prosesnya. Kita siapkan bahannya. Ikan bandeng, Terry pakai 350 gram. Ini ikan bandeng yang segar. Sebelumnya ini sudah dicuci bersih ikannya ya, dan sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk potongannya ini sesuai dengan selera saja. Lalu ini ikannya kita akan marinasi menggunakan air jeruk nipis ya. Ini Terin pakai 1 buah jeruk nipis, kita iris tipis seperti ini. Ini jeruk nipisnya ukurannya agak besar, jadi Terin pakai separohnya saja ya. Seperti ini. Nah ini langsung saja kita peras air jeruk nipisnya di atas ikan bandeng. Kita marinasi supaya ikannya ini tidak bau amis. Dan boleh teman-teman cuci bersih kembali menggunakan air. Atau mau yang langsung saja kita masak juga tidak apa-apa ya. Supaya nanti rasa asamnya itu lebih terasa pada ikan bandengnya. Lalu kita buat bumbu halusnya terlebih dahulu. Kita pakai blender saja supaya lebih cepat ya. Pakai 5 siung bawang putih. Untuk bawang merahnya Terin pakai 10 siung saja ya. Terin hitung 10, ada yang besar ada yang kecil. Lalu tambahkan 2 cabai rawit merah supaya nanti kuahnya ini ada pedas dan segernya ya. Tambahkan 3 cm kunyit yang sudah Terin bakar supaya nanti kunyitnya itu lebih wangi. Tambahkan sedikit air. Kemudian ini bumbunya kita haluskan lalu sisihkan. Lalu kita siapkan untuk bumbu iris ya. Untuk asam-asam bandeng, Terin tambahkan 3 buah belimbing wuluh. Ini belimbing wuluhnya masih segar ya teman-teman. Terin potong iris seperti ini saja, agak tebal-tebal dan kecil-kecil. Karena ini ukurannya lumayan agak besar ya. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Kemudian tambahkan 2 buah tomat hijau. Untuk asam-asam bandeng yang tidak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa ganti menggunakan tomat hijau lebih banyak, juga tidak apa-apa ya. Ini tomat hijaunya cukup dipotong kasar seperti ini. Kemudian ini Terin tambahkan 1 buah tomat merah supaya nanti warnanya juga lebih cantik dan lebih enak dan lebih segar ya. Kita potong kasar saja seperti tomat yang hijau ya, seperti ini. Lalu kita gabungkan, kita tambahkan 5 cabai rawit merah utuh, ini supaya nanti kalau yang suka pedas bisa dimakan ya. Lalu tambahkan bumbu aromatiknya 2 lembar daun salam, ini nanti supaya lebih wangi untuk asam-asam bandengnya. Tapi kalau yang tidak mau pakai juga tidak apa-apa. Tambahkan 2 lembar daun jeruk, tambahkan 1 batang serai, bagian putihnya sudah digeprek, tinggal kita simpulkan seperti ini saja ya. Lalu tambahkan lengkuas ya, 2 cm yang sudah digeprek juga. Tambahkan 2 cm jahe, sudah digeprek juga. Kemudian ini kita sisihkan. Kita siapkan wok pan. Lalu kita tuang bumbu halus yang tadi sebelumnya sudah kita haluskan. Ini kita jangan masak menggunakan api terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tuang semua bahan-bahannya ke dalam wajan atau wok pan. Tambahkan air cukupnya sesuaikan dengan banyak ikan yang mau dimasak. Ini Terin pakai 800 ml. Lalu masukkan bumbu aromatiknya terlebih dahulu. Serai, lengkuas, jahe, daun jeruk dan juga daun salam. Nah setelah ini kita akan nyalakan kompornya ya. Kalau sudah kita nyalakan kompornya, kita aduk-aduk. Jadi bahan bumbu halus dan juga bumbu aromatik yang kita masak terlebih dahulu. Kita tambahkan seasoning 2 sendok teh kaldu jamur. Untuk garamnya pakai 1,5 sendok teh terlebih dahulu ya. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan lagi. Untuk gula pasirnya ini Terin pakai 1 sendok teh sedikit saja ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita masak bumbu halus, air dan juga bumbu aromatiknya ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini baru kita masukkan ikan bandengnya. Tadi sudah kita cuci bersih dan dipotong-potong ya. Kita tunggu hingga ikan bandengnya ini sampai setengah matang ya. Teman-teman yang baru bergabung masak bareng menu harian yang insya Allah rasanya enak bersama Terry Rizalani, jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah setengah matang ikan bandengnya, ini kita masukkan belimbing wuluh, tomat hijau, tomat merah dan juga cabai rawit merah utuh ya. Kita masak belimbing wuluh, tomat dan juga cabenya ini supaya nanti lebih resep ke ikannya ya. Supaya rasa asamnya ini lebih keluar. Nah sampai tahap ini teman-teman jangan lupa untuk koreksi ya. Nah kalau sudah matang kira-kira ikan bandengnya, bumbunya sudah resep ke ikannya ya. Nah seperti ini sudah menguning ikan bandengnya. Ini tes rasa ya, teman-teman sesuaikan saja.
Terutama untuk yang ikan bandengnya setelah dimarinasi air jeruk tidak dicuci lagi ya. 1 sendok teh garam ini Terin kurang tambahkan, 1 sendok teh gula pasir juga Terin tambahkan. 2 sendok makan larutan asam jawa ini opsional ya. Yang tadi dicuci bersih setelah dimarinasi menggunakan air jeruk nipis ikan bandengnya, teman-teman bisa lebih banyak lagi tambahkan air asam supaya nanti asamnya tuh lebih strong. Tapi yang ikannya tadi dimarinasi tidak dicuci lagi, teman-teman tidak usah tambahkan lagi juga tidak apa-apa untuk air asam. Nah, teman-teman tambahkan daun bawang iris, ini Terin punya stok di kulkas ya, supaya nanti asam-asam bandengnya itu lebih wangi dan lebih enak. Sampai tahap ini kita masak ikan bandengnya ini sampai benar-benar matang dan semua bumbu-bumbunya iris dan bumbu aromatiknya ini tuh lebih resep ke ikannya ya. Kalau semuanya sudah matang, ini kita matikan kompor, kita pindahkan asam-asam bandeng yang segar ini ke piring saji atau mangkuk saji ya. Masya Allah ini wangi banget ya. Kita tuang bagian ikannya dan juga potongan belimbing, tomat dan juga cabenya ya. Baru nanti kita siramkan kuahnya di bagian atasnya. Untuk masakan asam-asam bandeng ini terkenal banyak di khas Jawa Timuran ya teman-teman. Kuahnya ini segar banget, rasa ikan bandengnya itu juga khas aroma dari kunyit dan juga rempah-rempah yang lainnya. Terakhir kita taburi belimbing wuluh yang sudah diiris tipis seperti ini untuk garnish saja ya. Ini sudah jadi asam-asam ikan bandeng khas Jawa Timuran yang rasanya ini Masya Allah segar, pedas, nikmatnya luar biasa. Ya mau recook di rumah, jangan lupa save resep ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Happy cooking, wassalamualaikum.